Suaranya belum terdengar, maaf Pak. Masih belum terdengar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Direktur Pajak kita. Mohon maaf kenapa jadwalnya dimajukan. Mohon maaf, masih belum terdengar, Pak. Kemungkinan besar Pak Direktur kan sangat sibuk pada Jumat ini. Itu yang kami memulai awal pajak. Terima kasih. Mungkin saya standby. Kami lanjut kepada seluruh perencanaan anggaran daerah. Itu Bapak Dr. Andes Roy John Salamoni, apakah sudah hadir di virtual? Timon atau yang mewakili Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah? Suaranya tidak ada, Kak. Bagaimana Pak Iwan? Mohon bersabar ya Bapak Ibu, mungkin ada gangguan teknis jaringan atau suara saya rasa mungkin dari laptop ya Pak. Apakah gangguan dari laptop ya? Ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi? Mana ahli IT kita? Selamat pagi, Ibu. Sudah terdengar. Selamat pagi Pak Iwan. Silakan Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Horas. 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 Yang hormati Bapak dari BPSDM, yang saya hormati Ibu Herawati dan seluruh peserta Diklat BIM 3. Terima kasih saya sampaikan kepada BPSDM yang sudah memberikan waktu kepada kami RSUD Dr. Hadri Rusinaga sebagai narasumber pada Diklat BIM yang Diklat BIM 3. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Dr. Iwan Hartono Sihaloho sebagai Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir. Saya alumni Fakultas Kedokteran USU angkatan 1994. Itu sekilas perkenalan.
paparannya mana, Gus? Oh, Kak, akan ya. dipaparkan. Langsunglah kami masuk ke paparan, Bu ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Bisakah dilihat? Sudah bisakah dilihat ya? Sudah kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Jadi perlu saya sampaikan, Bu, kepada Bapak Ibu sekalian, RSUD Dr. Hadrianus Sinaga yang ada di Kabupaten Samosir, satu-satunya rumah sakit yang ada di sini, satu-satunya, Bu. Jadi belum ada rumah sakit lain yang ada di rumah sakit. Jadi sedikit gambaran secara umum, RSUD Dr. Hadrianus Sinaga terletak di Pangururan. Pangururan itu Kabupaten Ibu Kota Kabupaten Samosir. Ya. Di mana Kabupaten Samosir sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Samosir yang berkembang semakin kompleks, maka terkait dengan upaya penanggulangan masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal ini RSUD Dr. Hadrianus Sinaga telah melaksanakan upaya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana, penambahan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, para medis dan non-medis. Untuk peningkatan pelayanan yang dilakukan, RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana setiap rumah sakit wajib terakreditasi. Maka pada tanggal 18 sampai 21 Maret 2023 dilaksanakanlah survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati nomor kedudukannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, UPTD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Yang kedua, UPTD RSUD Dr. Hadrianus Sinaga sebagaimana disebut di atas dipimpin oleh direktur yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Klasifikasi rumah sakit, tipe RSUD Dr. Hadrianus Sinaga adalah rumah sakit tipe C berdasarkan SK Menteri Kesehatan nomor 496 Menkes SK 2008 tahun 28 Mei 2008 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga. Jadi di sini kami coba prinsip pelayanannya, Bu, mendahulukan pelayanan daripada administrasi. Itu prinsip kami. Jadi setiap pasien yang datang itu langsung kita layani tanpa menunggu identitas. Itu yang prinsip kami di sini. Pelayanan nomor 1, selanjutnya administrasi. Adapun struktur organisasi RSUD Dr. Hadrianus Sinaga, Direktur RSUD, baru bagian tata usaha yang membidang ada 3 subbagian di bawah bagian tata usaha, subbagian kepegawaian umum dan aset, baru subbagian verifikasi dan keuangan, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Ini masuk eselon 4, Bu ya. Baru ada 3 bidang pelayanan
ada 3 bidang. Yang pertama bidang pelayanan. Di bidang pelayanan ada 2 seksinya, Bu. Seksi pelayanan medik dan seksi penunjang medik. Baru yang kedua, seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan. Baru selanjutnya ada kelompok jabatan fungsional. Bidang yang kedua, bidang pengembangan rumah sakit, sarana dan prasarana. Di bawah bidang pengembangan rumah sakit ini ada 2 seksi juga. Seksi pengembangan mutu dan promosi, dan yang kedua seksi sarana dan prasarana, selanjutnya kelompok jabatan fungsional. Terus bidang yang ketiga, bidang pengendalian dan rekam medik. Di bawah bidang pengendalian dan rekam medik ada 2 seksi juga, seksi pengendalian jaminan kesehatan, dan yang kedua seksi medik dan seksi rekam medik dan informasi. Di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional. Di sini kami sampaikan data ketenagaan, data SDM sumber daya di RSUD Dr. Hadrianusinaga Kabupaten Samosir. Yang pertama, dokter spesialis ada sebanyak 22 orang. Statusnya itu ada yang ada ASN, ada yang kontrak. Yang kedua, dokter umum ada 12 orang, dan ASN dan kontrak juga. Dokter gigi ada 1 orang sebagai ASN. Perawat ada sebanyak 94 orang. Terus bidan ada sebanyak 61 orang. Apoteker dan asisten apoteker ada 15 orang. Pejabat struktural dari direktur sampai dengan kepala seksi ada sebanyak 14 orang. Staf administrasi, pelaksana atau fungsional lainnya sebanyak 152 orang. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianusinaga. Ada pelayanan spesialis anak, kita mempunyai ada 2 dokter anak, dokter spesialis anak. Pelayanan spesialis objin, kita ada 2 dokter spesialis objin, ditambah dengan kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran USU. Jadi PPDS mereka yang senior melakukan pelayanan di RSUD Dr. Hadrianusinaga. Yang selanjutnya spesialis bedah ada 2 orang, spesialis penyakit dalam ada 1, ditambah dengan program PPDS dari Fakultas Kedokteran USU. Dokter spesialis konsultan hemodialisa ada 2 orang, dokter spesialis saraf ada 1 orang, dokter spesialis jantung ada 2 orang. Ditambah juga ada ya? Program belum ya? Belum masuk. Baru dokter spesialis paru ada 1 orang, dokter spesialis THT, KL ada kepala dan leher ada 1 orang, dokter spesialis kejiwaan ada 1 orang, dokter spesialis anestesi ada 1 orang, ditambah 1 program PPDS dari Fakultas Kedokteran USU. Dokter spesialis patologi klinik ada 2 orang, dokter spesialis radiologi ada 1 orang. Jadi perlu saya sampaikan di sini, jenis-jenis layanan itu sudah, kalau dibandingkan dengan rumah sakit tipe C sudah lumayan lah, sudah lumayan. Dan mudah-mudahan ke depan juga kita mencoba menambah layanan. Tahun ini Januari kita sudah ada pelayanan mata. Tahun ini ada pelayanan mata. Kemarin bulan Februari diresmikan oleh Pak Bupati. Indikator kinerja pelayanan RSUD Dr. Hadrianusinaga pada tahun 2024 sesuai dengan indikator yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama BOR, capaian tahun 2024 80,31%, di mana standar Kemenkes itu
60 sampai 85%. Jadi sudah mencapai standar di mana bor itu adalah angka penggunaan tempat tidur. 2, loss length of stay, yaitu capaian kita 4,28 hari. Standar Kemenkes 6 sampai 9 hari, yaitu rata-rata lamanya pasien dirawat. Ini masih belum standar. Ini akan jadi tantangan buat kami supaya loss itu bisa mencapai standar. TOI, turn of interval, yaitu rata-rata lama tempat tidur tidak terpakai sampai terisi kembali. Capaian kita 1,12 hari. Standar Kemenkes itu sampai 1 sampai 3 hari. Jadi kita sudah mencapai standar. BTO, bed turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun. Capaian kita 49,98 kali, standar dari Kemenkes 40 sampai 50 kali. Baru NDR, net death rate, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit. Jadi capaian kita itu 13,93 per 1000, standar Kemenkes di bawah 25. GDR, growth death rate, yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit. Capaian kita 19,44, standar Kemenkes di bawah 49. Jadi yang belum tercapai sepertinya yang nomor 2. Rata-rata lamanya pasien yang dirawat. Jumlah kunjungan pasien RSUD Dr. Hadisunaga tahun 2024. Yang pertama, untuk rawat inap, jumlah pasien itu totalnya 7.130. Antara lain pasien umum itu sekitar 187, pasien BPJS 6.934, pasien Dinsos 0, Kemenkes 1, Jasara Harja 7, asuransi lainnya itu 1, asuransi 1. Yang kedua, pasien rawat jalan 40.408. Pasien umum itu ada sebanyak 8.500, pasien BPJS 31.812, Jasara Harja 42, asuransi ada sebanyak 54 orang. Jadi total pasien kita untuk tahun 2024 sebanyak 47.538. Jadi perlu kami sampaikan di sini, Bu, masyarakat Samosir yang sudah tercover BPJS itu sekitar 98%. Jadi Samosir sudah mendapat penghargaan dari BPJS UHC, Universal Health Coverage. Adapun fasilitas pelayanan RSUD Dr. Hadisunaga tahun 2005, ketersediaan gedung terkait gedung, yang pertama itu laboratorium, gedung hemodialisa, unit transfusi darah, gedung poliklinik, gedung ponek, ada IGD, ada rekam medik, ada farmasi, gedung rawatan kelas 3, gedung rawatan kelas 1, 2, gedung rawatan VIP, gedung gedung IPAL, gedung water treatment rumah sakit, gedung insinerator, gedung radiologi CT scan, gedung CSSD, gedung ICU, OK, laundry, dan instalasi gizi. Jenis ketersediaan fasilitas yang lainnya itu ada perubahan direktur, gedung generator set rumah sakit, gedung workshop, rumah sakit, pagar, rumah dinas, satpam, parkir, gedung kantor, dan ambulan. Ambulan sebanyak
kita mempunyai ambulan itu sebanyak 7 unit. Keunggulan prestasi RSUD tahun 2024, yang pertama kita mendapat penghargaan dari Bapeten terkait keselamatan dan keamanan nuklir. Itu terkait radiologi, CT scan, kita dapat penghargaan dari Bapeten. Baru yang kedua tahun 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar, kita dapat penghargaan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pusat Layanan Kecelakaan dengan administrasi klaim JKK paling tertib. Baru dari Kemenpan RB tahun 2024 kita mendapatkan baru yang selanjutnya terkait akreditasi yang saya sampaikan tadi, yang tahun 2023 dari KARS kita memperoleh predikat akreditasi paripurna. Terus dari Inspektorat Kabupaten Daerah, dari evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah akib pada Rumah Sakit RSUD Dr. Hadrosinaga Kabupaten Samosir tahun 2004 dengan hasil 71,50 dengan kategori sangat baik, lebih tinggi dari capaian Kabupaten Samosir sebesar 68,80. Itulah capaian-capaian kita di tahun 2023, 2024, dan 2025. Adapun hambatan-hambatan pelayanan di RSUD Dr. Hadrosinaga, yang pertama memang kita sadari belum optimalnya mutu dan kinerja pelayanan kesehatan. Masalahnya belum optimalnya pemilihan standar pelayanan rumah sakit. Jadi sumber-sumber masalah ini, yang pertama, pembiayaan operasional rumah sakit belum optimal sejalan dengan kebutuhan pelayanan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan non-kesehatan yang masih belum ideal sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Jadi kami juga di sini memang untuk mendatangkan tenaga dokter, khususnya dokter spesialis, memang agak terhambat, karena satu-satunya rumah sakit. Dan Kabupaten Samosir dikelilingi oleh Danau Toba, jadi memang harus jarak tempuh dengan rumah sakit lain sangat-sangat jauh. Baru kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan alkes yang belum sesuai dengan standar masih ada alat-alat kita yang memang harus kita perbaiki dan kita optimalkan. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk paparan RSUD Dr. Hadrosinaga. Terima kasih, Horas. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Kita berikan Horas. aplaus dulu ya semua untuk kedua penyaji kita. Sudah jelas Bapak Ibu sekalian, kita sudah masing-masing mencatat ya. Ini kalau kita setulanya zaman tahun 2023 ini enak ya, gampang. Sudah dapat 6 inovasi, 6 penghargaan ya. Tapi ini karena kita bukan itu yang kita gali, kita akan menggali apa saja kira-kira permasalahan. Saya tadi sepintas mencatat permasalahannya adalah dana, prasarana, dan sumber daya manusia. Waduh, itu ya Bapak Ibu yang tim rumah sakit pikir-pikirkan. Tapi nanti kita berdiskusi lebih lanjut, kira-kira di samping itu apalagi yang bisa kita berikan solusi, kecuali yang 3 ya. Kalau yang 3 itu ya kita lihatlah apakah bisa kita memberikan rekomendasi untuk yang 3 itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan di stop share Pak Direktur, kita diskusi. Kita sekarang mulai berdiskusi, bebas saja ya, mau angkat kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu, silakan aja. Langsung ditujukan kepada siapa, dan pertanyaan singkat kalau sudah ditanyakan oleh satu peserta, jangan diulangi ya. Baik, minta tolong dulu Pak Direktur di stop share. Ya,
Silakan. Sesi pertama 3 penanya. Silakan. Ayo, sigap. Raise hand kalau yang ingin bertanya. Ayo, ini tim data saya harapkan mulai bekerja. Silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Ibu Ena. Ini ditujukan pertanyaan ini kepada Pak Direktur. Ya. Tadi Bapak sampaikan di pertama tadi itu bahwa mendahulukan pelayanan baru administrasi ya. Ya, siapa? Nah, kemudian saya lihat di sini mayoritasnya itu kan pasiennya BPJS ini membutuhkan administrasi. Nah, apakah selama ini ketika mendahulukan pelayanan artinya kan si pasiennya dilayani dulu nih, administrasinya belakangan. Apakah punya kendala setelah pasien dilayani dahulu, kemudian dengan administrasinya misalnya ternyata administrasi BPJS-nya bermasalah, sehingga nanti untuk klaim pihak rumah sakit jadi bermasalah. Apakah ada kasus seperti ini? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dari existing yang Bapak sampaikan tadi, seperti dokter spesialis, umum, dokter gigi, dan seterusnya itu, apakah ini jumlah existing yang Bapak sampaikan ini sudah ideal dengan rumah sakit tipe C yang sekarang akreditasinya dan mempengaruhi indikator kinerja pelayanan rumah sakit daerah di Samosir? Kira-kira yang dua itu pertanyaan Pak. Mungkin yang lain nanti menyusul. Terima kasih. Ya, baik. Kita ketiga penanya dulu, nanti baru dijawab oleh narasumber ya. Silakan Pak Putra. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi, Horas Pak Direktur. Horas. Ya, menjua-jua Pak Direktur. Ya, jadi tadi sudah Pak Direktur sampaikan terkait dengan tusi dan juga pelayanan yang ada di rumah sakit kita, Pak. Nah, jadi tapi di sana saya belum melihat tadi lebih rinci terkait dengan tupoksi. Tadi secara struktur sudah Bapak sampaikan ada bidang-bidang terkait, tapi saya belum melihat pembagian tupoksinya, Pak, berdasarkan tupoksi masing-masing bidang tersebut, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, tadi Bapak sudah merinci tadi untuk SDM tadi, Pak, ada untuk ASN dan juga tenaga non ASN. Kalau bisa, Pak, bisa dapat data, Pak, kira-kira dari aspek tersebut bisa dipisah lagi dia, Pak. Seperti contoh tadi ada untuk tadi ya. Ini Pak, seperti contoh dokter spesialis itu ada 22 orang, itu ada ASN dan kontraknya, Pak. Kalau bisa dirinci juga dia, Pak. Kira-kira dari dokter spesialis ini berapa yang ASN-nya, berapa yang kontraknya, gitu juga seperti yang lainnya, Pak. Ada 7 item tadi, Pak. Mohon nanti ini, Pak. Siap. Nah, kemudian tadi Bapak sampaikan juga dengan kondisi tipe kita ini, Pak, tipe C tadi, Pak, ya. Ya. Nah, jadi dengan keberadaan rumah sakit kita ini dengan pelayanan yang ada, apakah dengan kondisi saat ini itu bisa memaksimalkan pelayanan, Pak? Apakah perlu pengembangan entah bangunan dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir mungkin ini, Pak. Jadi tadi untuk indikator tadi untuk loss tadi, Pak, ya. Ya. Length of stay tadi, Pak, ya. Long of stay, ya. Ya. Ini upaya yang kita lakukan ke depannya, Pak. Jadi seperti apa yang akan kita lakukan sehingga target yang ingin kita capai ini bisa kita dapatkan, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam ya. Sudah 2 untuk Pak Dokter. Silakan Bu Citra. Baik, terima kasih Bu Erawati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya tanyakan di sini yaitu terkaitnya dengan mungkin Dinas Kesehatan.
Sekretaris Dinas Kesehatan yang mau saya tanyakan, ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tadi saya sudah melihat program-program dari Dinas Kesehatan, tapi saya belum melihat program terkait makan bergizi gratis. Apalagi ini adalah program nasional Pak Presiden Prabowo. Kami belum melihat program ini apakah sudah berjalan atau belum, dan terindikasi apakah makanan ini sudah dengan ahli gizi? Sudah adakah terbentuk di situ ahli gizi? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan banyaknya puskesmas, dan ada, kalau nggak salah saya, ada sekitar 30 puskesmas UPTD di Dinas Kesehatan. Bagaimana dan sejauh manakah sarana dan prasarana? Kendalanya apa di sana? Karena bagaimanapun Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu adalah salah satu lokus pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Jadi kami belum melihat sampai mana tingkatan sarana dan prasarana dan kendala-kendalanya sampai di mana, karena Puskesmas adalah garda terdepan visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan pelayanan publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Yang kedua, Bu Citra, untuk Bu Evi, ya program makan bergizi ya, itu programnya Pak Prabowo, nanti kita ke reformasi birokrasi dan Astagita tentunya ya. Ya. Baiklah, karena ada 2 pertanyaan untuk Pak Direktur, silakan dijawab oleh Pak Direktur, kemudian nanti baru lanjut ke Ibu Evi. Silakan Pak Dir. Terima kasih. Adapun pertanyaan yang pertama dari yang Pak Robert tadi terkait prinsip pelayanan kami mendahulukan pelayanan daripada administrasi. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, pasien BPJS kita memang sangat-sangat jauh lebih banyak dibandingkan pasien umum. Jadi kalau masalah pelayanan dulu dari administrasi, ini lebih kita khususkan di ruang UGD. Ini lebih kita khusus di ruang UGD. Ya. Kalau di poliklinik untuk pasien BPJS tetap sesuai dengan aturan administrasi memang harus diselesaikan dulu. Jadi kalau di UGD yang sering kita alami memang benar yang dibilang Pak Robert tadi, ada saja ruang UGD umum maupun ruang UGD untuk melahirkan. Itu ada saja permasalahan dari masyarakat yang datang berobat, tidak ada BPJS-nya, ataupun BPJS-nya bermasalah, contohnya tidak aktif, atau sama sekali belum BPJS. Nah, padahal yang datang itu secara keuangan juga tidak mumpuni. Kami sangat diuntungkan dengan Kabupaten Samosir sudah mendapat UHC. Perlu saya sampaikan, kalau kabupaten belum mendapatkan UHC dari BPJS, di situ daftar pesertanya 14 hari kemudian baru bisa aktif. Tetapi dengan UHC Kabupaten Samosir, di situ kita daftar langsung hari itu juga aktif. Jadi kita buat di sini tim kita, ya, tim kita dari rumah sakit baru melibatkan Dinas Kesehatan dan BPJS. Jadi kita buat ada grup khusus terkait untuk BPJS yang sudah yang harus diurus, ya. Jadi kalau tidak selesai, tidak ada BPJS-nya, langsung hari itu juga kita koneksikan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan langsung koneksi ke BPJS, hari itu juga bisa tuntas. Itu yang sering kita lakukan. Jadi kita, pasien yang datang itu tidak perlu lagi kemana-mana, kita sendiri langsung mengurus. Itu sudah kita buat di sini sistemnya, Pak Robert. Semua kita lakukan di rumah sakit secara langsung, karena sudah ada tim. Jadi tidak perlu lagi pasien itu kemana-mana, dia harus Dinas Kesehatan, dia harus ke BPJS, tidak seperti itu lagi kita lakukan di sini. Seperti itu Pak Robert.
Baru terkait yang kedua, yang SDM itu, apakah sudah ideal? Apakah sudah ideal tadi dengan SDM yang ada? Seperti kita ketahui, persyaratan itu pelayanan dasar seperti yang 4 dasar itu harus dipenuhi oleh rumah sakit tipe C 4 pelayanan dasar, yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis objin, dan spesialis bedah. Itu harus minimal 2 orang. Jadi kita sudah memenuhi. Baru ada lagi tambah spesialis-spesialis yang lain. Sebenarnya kalau secara standar itu sudah melebihi, ya, sudah melebihi dari kriteria yang harus kita penuhi. Tetapi kita bukan hanya sekedar memenuhi syarat aja, ya. Kita tidak hanya sekedar memenuhi syarat. Yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, Samosir dikelilingi oleh Danau Toba yang untuk konektivitas ke rumah sakit lain itu membutuhkan jarak dan waktu yang sangat besar. Contohnya, kalau kita merujuk ke Medan, kita membutuhkan kurang lebih 6 jam. Kalau kita merujuk ke Siantar, ke Pematang Siantar, kita harus melakukan penyeberangan. Penyeberangan di sini hanya sampai jam 9. Di luar itu, kita harus dari perjalanan darat. Itu yang sering jadi problem. Artinya kalau untuk memenuhi syarat, memenuhi standar sudah, tapi target kita bukan situ lagi. Sudah lebih dari standar yang kita lakukan dari tipe C. Kita usahakan rumah sakit tipe C, tapi kualitasnya kalau bisa tipe B. Itu yang target kita. Kira-kira seperti itu, Pak Robert. Baru yang dari Pak Andika, Pak Putra, Pak Putra Landri. Pak Putra Stepu, ya, pembagian tupoksi tadi, ya. Sebenarnya sudah ada di Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2001, ya, tentang susunan organisasi tugas dan fungsi. Memang kita sampaikan tadi tidak secara gamblang lah, ya, terkait bidang pelayanan dia membidangi untuk pelayanan rumah sakit. Bidang pengembangan sarana prasarana itu ya berhubungan dengan eksternal terkait kerjasama, baru pengembangan sarana prasarana, fasilitas semua yang ada di rumah sakit itu di bidang pengembangan. Terus bidang pengendalian dan rekam medik itu terkait pengklaiman BPJS, terkait administrasi semua itu di bidang pengembangan, di bidang pengendalian dan rekam medik. Itu secara umum itu, Pak. Kalau tidak saya sampaikan tadi secara khusus, secara keseluruhan tugas dan fungsinya memang sudah ada itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baru yang terkait SDM, yang mana tadi ada jenis SDM-nya itu ada SN atau tenaga kontrak. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dokter spesialis, ada 22 orang. Ya, ada 22 orang. Jadi di situ dokter spesialis yang ASN itu ada sekitar 16, kurang lebih 16 orang. Tenaga kontrak seperti dokter umum ada 3 dokter umum itu tadi saya sampaikan ada 12 orang. Ya, PNS itu ada 8, P3K 1 orang. Baru tenaga kontrak itu ada 3 orang. Baru dokter gigi 1 statusnya PNS. Baru dokter spesialis anak ada 2 orang statusnya PNS. Dokter spesialis anestesi ada 1 tadi statusnya PNS. Yang 1 lagi kita kerjasama dengan PPDS tadi. PPDS senior itu dia ada reguler, dia datang, Pak, berganti-ganti per 3 bulan. Baru dokter spesialis bedah umum kita tadi ada 2 orang. 1
statusnya PNS, satu yang kontrak. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ada 2 orang, satu PNS, satu yang kontrak. Dokter spesialis kedokteran jiwa tadi jumlahnya 1 orang, statusnya PNS. Dokter spesialis neurologi ada 1 orang, statusnya PNS. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi ada 2 orang tadi, satu PNS, satu lagi yang kontrak, dan satu lagi itu kerjasama dengan Fakultas Kedokteran USU untuk PPD seniornya. Baru untuk dokter spesialis paru ada 1 orang, statusnya PNS. Selanjutnya dokter spesialis patologi klinik ada 2 orang, statusnya PNS. Dokter spesialis penyakit dalam ada 2 orang, statusnya kontrak. Memang sebelumnya kita punya dokter spesialis penyakit dalam yang PNS, tapi di tahun 2023 beliau meninggal dunia. Baru dokter spesialis radiologi ada 1 orang, statusnya PNS. Dokter spesialis THT dan spesialis THT kepala dan leher ada 1 orang, statusnya PNS. Seperti itulah. Ada yang lain. Baru saya selanjutnya lagi untuk administrator kesehatan. 15 orang statusnya PNS, 40 orang statusnya P3K, THL ada sebanyak 6 orang. Bidan, perawat, yang tadi bidan, ini perawat, status PNS itu ada 45 orang, status P3K ada 41 orang, yang THL itu ada 8 orang. Apoteker dan asisten apoteker ada 7 orang, statusnya PNS. Asisten apoteker ada 5 orang, statusnya PNS. 3 orang ada statusnya P3K. Nutrisionis 3 orang, statusnya PNS. Sanitarian 3 orang, 2 PNS, 1 P3K. Terapis gigi dan mulut ada 2 orang, statusnya PNS. Pranata laboratorium ada 12 orang, 10 PNS, 2 orang P3K. Radiografer ada 6 orang, 5 orang itu PNS, 1 orang P3K. Epidemiologi 2 orang, statusnya PNS. Fisikawan medis 2 orang, statusnya PNS. Jadi SDM kita yang berstatus PNS itu ada sebanyak 169 orang, yang berstatus P3K ada 89 orang, yang kontrak ada 9 orang, yang THL ada 104, jumlah secara keseluruhan SDM di rumah sakit itu sebanyak 371 orang. Kira-kira seperti itu, Pak, yang terkait Mas status kepegawaian. Baru yang kedua tadi, yang ketiga TPC. Ya, apakah ada kendala pelayanan selama ini dengan TPC, Pak? Terkait pertanyaan dari Bapak dengan TPC, apakah ada kendala dalam pelayanan? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau standar TPC sebenarnya kita sudah memenuhi semua secara keseluruhan. Tetapi pola berpikir kita bukan hanya untuk memenuhi standar lagi sebagai TPC, ya. Karena satu-satunya rumah sakit memang kami berencana untuk pengembangan fasilitas pelayanan. Seperti tahun ini sudah kita buka lagi fasilitas pelayanan mata. Untuk tahun 2026 kita sudah mendapat program dari Kemenkes untuk pengadaan pelayanan kateterisasi. Ya.
kita sudah mendapat. Artinya kita hanya mencoba sebisa mungkin segala permasalahan kesehatan untuk masyarakat Samosir kita tuntaskan di RSUD Dr. Hadrius Naga. Mungkin yang jadi kendala-kendala selama ini yang sering kita rujuk, yang pertama masalah untuk kateterisasi jantung itu sering kita rujuk. Baru yang kedua, kalau ada stroke yang perdarahan, ya stroke yang penyebabnya perdarahan dada itu kita rujuk karena kita belum mempunyai dokter spesialis beda saraf. Itu kendala itu ininya Pak. Kalau standar untuk tipe C kita sudah melebihi. Baru yang terkait los itu Pak, los yang sebenarnya kita minta coba rata-rata pasien dirawat inap itu lebih cepat, ya, efektif, efisien. Itu yang kita coba selama ini. Memang kalau dari standar dari Kemenkes rata-ratanya pasien dirawat itu sekitar 6 sampai 9 hari. Tapi di sini kita coba secara efektif, efisien, ya 4,8 hari. Nanti akan kita coba upaya-upaya, ya kita mencoba seefektif mungkin, secepat mungkin memang pasien itu dirawat di rumah sakit. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Kalau ada yang kurang lebih mohon maaf, dan kalau ada masukan-masukan kami sangat menerima dengan baik untuk pengembangan rumah sakit kami. Sekian dan terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin kalau nanti teman-teman ada data yang harus dilengkapi, mohon perkenan ya Pak ya. Siap. Setelah Zoom ini bisa ya salah satu tim datanya kontak ke Bapak atau ke siapa gitu. Ya bisa ya Pak ya. Karena seperti data per bupati ya tentang uraian struktur mungkin diperlukan dan lain-lain mungkin diperlukan juga. Bagaimana Pak Robert, Pak Putra, sudah selesai? Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Robert, Pak Putra, selesai. Pak Robert akan menanggapi mungkin sedikit. Ya, silakan Pak Robert. Terima kasih Ibu Irawati. Terima kasih Pak Direktur. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan beberapa hal pertanyaan kami tadi. Ada yang mungkin yang masih belum kami dengar tadi terkait paparan Pak Direktur tadi. Misalnya survei masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit daerah Samosir ini, apakah sudah pernah dibuat survei atau hasilnya bagaimana? Kemudian kedua, selain kendala yang tiga Bapak sampaikan tadi di paparan Bapak, apakah ada kendala lain dalam pelayanan di rumah sakit yang Bapak pimpin? Kira-kira yang itu pertanyaannya Pak Direktur. Terima kasih. Ya, saya ada rupanya Pak Direktur menyambung yang tadi mungkin ya Pak. Silakan Pak sebelum Ya, ke Bu Eni. langsung terima kasih Pak. Kalau terkait survei kepuasan masyarakat itu tiap tahun kita lakukan Pak. Tiap tahun kita lakukan untuk survei kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat itu sudah kita lakukan tiap tahun dan hasilnya itu 81,39% itu Pak. Selalu di atas. Hasilnya sangat baik Pak. Nah, itu tiap tahun kita lakukan. Nanti kalau datanya nanti akan kita berikan Pak. Baru nanti ya Pak Kendala yang lain, ya kendala yang lain Pak, memang sekarang kan APBD Samosir itu kan kecil Pak, ya sekitar 800 miliar lebih itu. Jadi diharapkan RSUD itu bisa mandiri, itu yang diharapkan, ya. Ini yang kita belum coba. ya sampai saat ini ya Pak. Sudah belum ya. Jadi perlu saya sampaikan untuk operasional rumah sakit ini sudah penganggarannya sudah di BRUD semua, sudah dari BRUD. Nah, jadi terkait penambahan memang itu yang menjadi kendala, makanya kita selalu komunikasi
dengan Dinas Kesehatan Provinsi, baru dengan Kementerian Kesehatan untuk membantu segala fasilitas-fasilitas yang ada di rumah sakit. Seperti tahun lalu, Bu, kita itu dapat DAP sekitar 13 miliar, ya. 13 miliar itu kita dapat penambahan gedung, dapat penambahan alat kesehatan sekitar 8 miliar. Baru untuk tahun ini kita juga dapat penambahan dan KIA, ya. Jadi kurang lebih untuk penambahan gedung ada sekitar 1,6 sekian, 1,6. Baru karena semua alat kesehatan sudah langsung di drop dari Kementerian Kesehatan, kita mendapat alat kesehatan tahun ini kurang lebih jumlahnya kalau diuangkan, Bu, sekitar 16,5 miliar. Tapi kita terima alat langsung. Jadi inilah upaya-upaya yang kita lakukan untuk menutupi segala kekurangan terkait masalah biaya. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Sudah selesai ya Pak Robert ya? Biar kita pindah. Jadi nanti kalau ada Ya. lagi yang ditanyakan, tentu kita mohon perkenan Pak Direktur ya. Mungkin akan datang nih Pak chat bertubi-tubi ya Pak, mohon dimaklumi ya. Karena Ya, memang terima kasih, Bu. tugas mereka kan memang harus membuat problem solving. Jadi mau nggak mau harus banyak chat ke Bapak nantinya. Siap. Baik, yang kedua silakan pertanyaan Bu Citra kepada Bu Evi, silakan dijawab. Terima kasih Bu Citra. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi ya, makan bergizi gratis apakah sudah berjalan atau belum? Bu ya, Sudah dipanggil dibentuk. kembali di atas. Bu Nursya sering bocor ya, tolong diambil. Silakan Bu. Oke, saya coba grafik prevalensi stunting kita. Nah, jadi makanan bergizi memang Asta Cita ya, yang tahun 2024 akhir sudah dicanangkan dan 2025 sudah harus kita kerjakan. Jadi kami inovasi saja, Bu. Karena Renstra kan sudah terbentuk 2021 ke 2026. Lalu di pertengahan akhir 2024 kita harus ubah. Lalu bagaimana siasatnya kira-kira seperti itu tanpa kita mengubah nama. Ini kan kalau istilah makan bergizi itu belum ada nomenklatur di Kemendagri. Ketika membuat indikator kinerja, kegiatan-kegiatan dalam penganggaran di DPA nanti kan gimana nih kan gitu, belum Ya, harus bisa ada rumahnya ya Bu ya. Nggak ada rumahnya. nggak ada rumahnya. Gimana caranya? Sementara kita sudah harus kerjakan. Nah, Ya. kami ambil Bu di prevalensi stunting. Tepat ya. Jadi dari 2021 Kabupaten Samosir itu kan sudah menganggap bahwa gizi itu menjadi topik utama juga dalam permasalahan. Ketika pun Asta Cita kita datang dengan makanan bergizi gratis, itu kan bagi kami hanya sebagai sebuah sampul. Rumahnya kami masukkan di stunting seperti itu. Jadi kita lihat indikator-indikator kita, kegiatan mana ada, yang dimana dari 2021 sudah ada pemberian makanan tambahan dengan PMT lokal. Dan non-fisik dari Kemenkes itu sudah membuat itu menjadi menu ketika kita pengusulan penganggaran di dak non-fisik. Nah, kita main saja di sana seperti itu. Nah, bagaimana? Ya kita menggunakan PMT lokal dan itu tetap berjalan di puskesmas. Jadi mulai dari tahun 2023, 2024, bahkan 5 tahun sebelumnya lah. Nah, itu kenapa prevalensi stunting kita ditarget ya dari 2024 12,5 kita bisa di 10,4. Artinya apa? Dengan memanfaatkan dak non-fisik tadi, dengan menggunakan PMT lokal dan umpamanya ini kita kerjasama dengan kalau di sini dinas ya dinas P3KB dengan dapur gizinya yang tahun lalu Bu. Nah itu kita mainkan lagi gitu di tahun ini. Kemudian kerjasama dengan menggunakan dana ADD, dana desa. Jadi kita buat perbuknya. Kalau untuk makanan bergizi ini ya umpamanya nih kita tembakan itu kan stunting menurut kata stunting ya kita masukkan kita
advokasi gitu, pengguna dana desa melalui musrembang desa itu kita masuk gitu. Jadi kita masuk ke musrembang desanya agar itu dimainkan atau dimasukkan ketika pun anggaran dari APBD kami tidak memadai seperti itu. Karena APBD kita lumayan banyak juga untuk tahun 2021-2024 itu kita merebut UHC. Dan mungkin Bapak Direktur sudah menyampaikan UHC kita sampai sekarang di posisi di angka 98%. Jadi 2 kali sudah Pak Wakil Presiden memberikan penghargaan. Kenapa? Karena Kabupaten Samosir memang memprioritaskan itu ya UHC. Nah, jadi itu kenapa tadi ya Pak Direktur ya. Saya catat sampai BPJS kayak paling banyak tuh. Ada di 31.000 seperti itu. 6.900 kunjungan rawat inapnya. Paling banyak kan untuk pasien BPJS-nya gitu. Jadi memang penyerapan anggaran kita banyak di jaminan kesehatan daerah khusus kesehatan. Nah, kami masuk ke data fisik seperti itu. Jadi itu yang kita kawinkan. Nah, bagaimana Bapak sudah ada di gizi? Ya, ada bentuk baru. Sudah tahu dan sama-sama tahu kan Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bentuk baru ya? Tenaga yang ada lah, kita kan punya tenaga ahli gizi ya. Yang di tenaga pegawai tadi ahli gizi kita ada, masing-masing puskesmas itu ada 1, puskesmas itu 13. Kita manfaatkan. Kita punya daya tenaga ahli gizi itu 13 yang tersebar di 12 puskesmas yang itu tadi bukan 30 ya. Jadi ini kita manfaatkan sehingga mereka bisa berinovasi lah. Kegiatannya nanti spesifik ada banyak bisa kita sampaikan bagaimana masuk ke PKK, masuk ke posyandu, masuk kemarin itu waktu Bapak Bupati tahun 2023-2024 Bupati di desa tuh Bupati di desa Bu, wah semua Bu, semua kami berkantor kami di sampai cara-cara bagaimana agar pelayanan publik ini masuk ke sampai tingkat desa. Nah, itu kan 2023 zona hijau Bu kami dari Ombudsman. Tadi saya ada sampaikan 86,36 nilainya kesehatan. Belum lagi yang publik yang lainnya. Kesehatan dapat penghargaan 86 nilainya dari penilaian Ombudsman. Jadi bagaimana penganggarannya tidak ada Pak ya itu lah Bu. Pada kita lah Bu sudah pasti masing-masing sekolah ya kan kita sudah ada orangnya lah kita di situ gitu ya. Sama Bu. Ada aturan kira-kira begitu ya. Tapi hati-hati nanti kita jangan sampai diskresi mengambil kebijakan salah jangan sampai. Nah, jadi bagaimana cara pelaksanaannya? Ya tentu tadi kan saya sudah sampaikan ini agar bisa dievaluasi kan saya berpikir kan di kepemimpinan nih di Klapim 3 itu akan ada evaluasi sehingga bisa kita tegakkan diagnosa kinerja sampai di mana. Maka saya coba kemarin memikirkan agar bermanfaat nih paparan saya. Ya, jadi saya sampaikan sampai penugasannya. Kalau di Kabupaten Samosir ini ada puskesmas ada 12 sekolah misalnya di sini ya. Nah ini sebenarnya 13 yang terdiri
3K, K agar gaji itu kalau nggak salah saya efisiensi anggaran kami juga ya memang agar bagaimana efisiensi ini ya tetap bisa dari akreditasi ini ketika akreditasi ada indikator ini saya nggak saja sudah dideteksikan bahwa sudah memenuhi standar sampai sempurna dan tentu alat kesehatannya, sarananya itu nanti sudah memenuhi lah sesuai dengan standar pelayanan yang harus dimasukkan. Tuntutannya memang kami daerah pariwisata memang ya sangat-sangat diharapkan standar internasional mungkin ke depan yang akan kita rancangkan standar pariwisata agar dengan berkunjungnya banyak wisatawan lokal, domestik dan luar negeri itu memang menjadi tantangan baru bagi kami agar standar pelayanan kami itu menjadi ISO atau seperti apa ke depannya. Ya, jadi itu mungkin Bu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Evi sudah lengkap sekali ya. Wah, penjelasan sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya kalau kita lihat memang kita masuk tadi jadi tahu prevalensi stunting ya makanan bergizi. Jadi pertanyaan Bu Cintra sudah terjawab. Baik, Bapak Ibu sekalian kita masuk ke sesi kedua. Kita lihat waktu ya berapa sesi lagi yang bisa dijawab. Tadi saya melihat Pak Miswar sudah dari tadi ya raise hand, nggak capek ketiaknya Pak, terus raise hand. Ya silakan Pak Miswar. Suaranya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Era. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Luar biasa penyampaian Bu Evi tadi Bu, memang alhamdulillah kami sangat senang. Sebenarnya karena kebetulan tugas kita adalah problem solving ya. Kalau dari penyampaian tadi sebenarnya tidak ada sebenarnya permasalahan yang kita lihat yang menyangkut dinas kesehatan. Namun karena ini adalah tugas Bu, otomatis kami harus masuk lebih ke dalam dulu sedikit Bu. Izin Bu Evi kalau nanti memang perlu dijawab, alhamdulillah. Kalau memang enggak nanti ya, karena kebetulan dinas kesehatan saya Bu, izin perkenalkan saya adalah camat Panyabukan. Dinas kesehatan ini stakeholder kita Bu, bertugas di lapangan dalam menyehatkan masyarakat. Ini saya alami terutama dengan ujungnya adalah puskesmas. Bu Evi, banyaknya indikator-indikator yang disampaikan tadi memang rata-rata saya lihat memang itu di atas target semua. Mungkin muncul pertanyaan kita memang barangkali targetnya dibuat rendah, ternyata tidak juga Bu Era. Yang rendah hanya satu, saya lihat tadi dari indikator yang disampaikan angka kematian bayi dibanding dengan target nasional itu barangkali nasional ada 16, di kawan-kawan di Samosir dibuat 17, artinya sehingga pencapaiannya 100. Yang lainnya semua di atas target di bawah target nasional, tapi ternyata tercapai persentase realisasinya, alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi dengan demikian Bu, mungkin saya dari penyampaian tadi tidak ada masalah yang bisa kami tangkap masih. Saya ingin masuk ke dalam Bu.
mungkin boleh nggak Bu kami nanti di-share jumlah bayi di Pulau Samosir, di Kabupaten Samosir, nanti dicocokkan dengan cakupan imunisasi. Karena barangkali untuk menyehatkan anak, untuk target kita kan punya target cakupan imunisasi Bu ya di kabupaten. Kira-kira cakupan kita sudah sampai berapa sehingga kita tahu bahwa imunisasi ini banyak berkaitan nanti dengan kesehatan masyarakat. Itu yang pertama Ibu. Mau nanti juga kami di-share juga Ibu, ada nggak kejadian luar biasa dalam 3 tahun tadi menyampaikan kan dari 2020 sampai 2024 kalau tidak salah tadi, ada nggak kejadian luar biasa Bu terkait penyakit menular atau PTM? Contohnya mungkin barangkali nanti entah ada pernah DBD, campak, TB, polio, itu barangkali Bu. Barangkali nanti kalau misalnya ini bisa kami gali nanti, mana tahu masih ada yang bisa kami berikan solusi ke depan barangkali sehingga ini setelah ini bisa berjalan. Terus yang ketiga, stunting tadi udah aman ya, stunting indikatornya malah targetnya di bawah nasional ya, tapi alhamdulillah tercapai di atas itu lagi. Barangkali itu saya dulu di awal, nanti kalau ngomong apa saya berkembang saya tambah lagi. Terima kasih Bu Era. Terima kasih Pak Mister. Bu Evi siap-siap mencatat ya. Ya, yang dari tadi juga Pak Bonardo. Tahu sudah ngantri. Silakan Pak Bonardo. Baik, selamat pagi Ibu Era. Saya lihat juga ada Ibu Rita di dalam. Pagi Ibu Rita, untuk Sekretaris Dinas Kesehatan ya Kabupaten Samosir, saya 09 Benar Merpau. Ada 2 Ibu. Yang pertama terkait dengan data ya, data perbandingan realisasi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Secara diagram, Ibu Sekretaris sampaikan itu diparalelkan dengan nilai pada Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana Bu dengan sekawasan? Jangan-jangan Samosir itu jauh lebih tinggi daripada Toba, Bombang, sekawasan Danau Toba, sehingga mungkin angkanya lebih realistis, lebih mampu untuk kita bandingkan apple to apple. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan gambaran Vaskes, fasilitas kesehatan. Ada 6 entitas yang Ibu sampaikan jenis fasilitas kesehatan, dan kalau kita paralelkan data ini dengan capaian di indikator sasaran meningkatnya kesehatan keluarga, menurunnya kesehatan, itu kriteria yang diperoleh Samosir itu luar biasa, paling tinggi ya, sangat tinggi. Nah, kalau membaca data fasilitas kesehatan dengan capaian sangat tinggi, ya kalau begitu Samosir ya tidak perlu lagi menambah fasilitas kesehatan. Mungkin mereka perlu, atau teman-teman di Samosir perlu SDM-nya atau kesehatan serta aksesibilitas pelayanan kesehatan, karena memang sudah maksimal. Apakah itu menjadi hal yang Ibu pertimbangkan dalam proses-proses program di Dinas Kesehatan? Mungkin itu Ibu, terima kasih. Ya, catat lagi Bu Evi. Saya melihat di sini ada dokter. Kita ke dokter dulu satu. Dokter Gigi Frida Arwi, silakan Bu Dokter. Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Saya Dr. Gigi Frida Arwi Bu dari Rumah Sakit Haji Medan. Izin saya ingin bertanya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Samosir Bu, terkait Rumah Sakit Umum Daerah Samosir sebagai satu-satunya rumah sakit di Samosir. Saya ingin bertanya, apakah di rumah sakit tersebut sudah ada sistem untuk antrian pasien? Karena sebagai satu-satunya rumah sakit, bisa kita simpulkan kalau semua pasien dari Vaskes tingkat pertama itu rujukannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Samosir. Jadi kemungkinan besar akan terjadi antrian pasien yang panjang. Maka yang saya ingin tanyakan, apakah sudah ada antrian pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Samosir yang diterapkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi di paparan Bapak Direktur belum terlihat
mengenai data epidemiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Samosir. Saya mohon agar nanti ditampilkan ya Bapak, pada Bapak Direktur untuk mohon ditampilkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi masalah di Rumah Sakit Umum Daerah Samosir itu adalah kurangnya mengenai pemenuhan kebutuhan SDM, kesehatan maupun dan kesehatan yang masih belum memenuhi standar. Kalau tadi dokter bisa kita ambil dari PPDS yang spesialis, bisa diambil dari PPDS di USU. Nah, bagaimana pemenuhan SDM perawat dan nakes lainnya di RSUD Samosir ini terkait dengan statusnya yang sudah BRUD, itu kan untuk keuangan rumah sakit menjadi lebih leluasa. Apakah banyak menggunakan tenaga kontrak untuk SDM kesehatan maupun nakes lainnya, dan bagaimana cara meningkatkan kerjasama antara dokter, perawat, dan staf lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Samosir sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Samosir. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Direktur tambah pertanyaan di 3 ya Pak. Ya, ada 3 untuk Pak Direktur. Baik, kita sesi ini 3 orang dulu. Silakan Bu Evi. Ada 2 penanya untuk ditanggapi. Baik, terima kasih ya. Yang pertama Pak Miswar, Pak Camat. Ya, senang sekali ya Pak Camat. Ya itulah kesehatan Pak, garda terdepan selalu ya, SPM semua. Ada apa-apa pasti dinas kesehatan atau kesehatan di tempat Bapak juga pasti selalu nuntut kan Pak, gitu ya. Oke, jadi mungkin ini saya coba untuk imunisasi. Share screen. Oke, untuk imunisasi belum muncul ya. Ini saya pakai data karena ada data Excel, saya coba masukkan. Kita di angka 86,4%. Nah, memang di sini kan kalau masuk ke dalam dia lebih detail, kita nanti minimal IDL, imunisasi dasar lengkap, itu kita sudah di angka 86. Jadi desa yang sudah UCI namanya, Universal Immunization, Coverage Immunization itu dia harus di angka 85. Nah, untuk Kabupaten Samosir, semua desa itu sudah UCI, sudah mencapai di angka 85 dan kita posisi di angka 86. Oke, kemudian bagaimana dengan penyakit menular, penyakit campak, polio, DBD ya. Kalau untuk penyakit menular itu kan rumah sakit, puskesmas itu sudah menjadi tempat untuk pengobatan sehingga angka kesakitan tadi kan bisa kita turunkan. Tadi juga Pak Direktur sudah memaparkan di rumah sakit sendiri angka kesakitan itu bisa muncul karena dengan bor dan lusnya yang lumayan tinggi kan. Jadi pengobatan dalam gedungnya itu tertangani. Nah, pengobatan di luar gedungnya itu misalnya demam berdarah, kita kan punya tim P2P, kita punya tim untuk misalnya pencegahan DBD. Pencegahan DBD dengan memberikan ABATE, penyuluhan-penyuluhan ke setiap desa. Kemudian ketika angka demam berdarah meningkat, kita sudah buat lokus-lokus desa-desa di mana yang tinggi dia. Jadi daerah-daerah endemik, kita punya ahli epidemiologi sudah memetakan gitu. Jadi daerah-daerah yang endemik ini nanti di bulan sekian curah tinggi, pancaroba, ya mereka sudah siap-siap. Nah, maka dalam penganggaran kita selalu meminta agar misalnya pemberian fogging ya itu sudah menjadi target kita gitu. Itu sudah menjadi salah satu menu utama kita dalam setiap pembahasan di anggaran. Jadi tidak pernah kita kosongkan untuk pembelian fogging, dan sehingga nanti ketika misalnya DBD di lokus-lokus yang sudah kita petakan tersebut, kita langsung fogging kepada masyarakat seperti itu. Tapi yang paling utama yang kita lakukan dalam pencegahannya itu adalah pemberian bubuk ABATE ya. Kalau untuk fogging ya takutnya resisten nanti memang nyamuknya kan seperti itu. Nah, jadi itu adalah tahap akhir, tapi
di promotif dan di preventifnya yang paling utama yang kita lakukan itu pemberian fogging dan sampai petugas caseling kita dan surveillance kita itu sama desa ya, sama petugas aparat desa itu wajib itu Bu, kalau udah ada satu aja kasus DBD yang muncul di desa tersebut gitu. Mereka langsung turun, lihat cek, nah gitu ya. Jadi kalau kita berikan sanksi ke masyarakat juga susah ya, nggak mungkin. Tapi selalu ya kita berikan inilah sanksi sosial. Gara-gara kamu jentik nyamuk kamu banyak dan kamu tidak bersihkan tempat-tempat penampungan airmu, akhirnya lihat nih keluargamu sakit. Nah seperti itu. Hanya pemberian edukasi saja yang kita lakukan. Baru kita fogging. Nah, memang tadi saya ingatkan tadi bahwa di penganggaran kita selalu minta itu ya, untuk DBD. Dan untuk campak ini selalu kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Ketika ada kasus campak kita kirim darah, kemudian kita kirim semua ya, ada lalu mekanisme yang harus kita ikuti dan tim KIPI selalu aktif, sangat baik sekali ya. Dinas Kesehatan Provinsi dengan Samosir ya pasti sudah kenal lah, sudah tidak asing lah bagi Dinkes provinsi gitu kalau udah ngomong dengan Kabupaten Samosir. Pasti plus itu. Jadi ada nggak ya di sini Dinkes Sumut ya, nanti udah bisa pasti Samosir mah pasti gitu ya. Kenapa? Karena memang kita antusias dan selalu responsif terhadap apa-apa saja yang menjadi tugas utama gitu. Karena selalu koordinasinya selalu lancar dan baik gitu. Kemudian dilihat dari kawasan Toba tadi Bapak Bernardo, ya saya memang selalu ngambil dari sumber karena 33 kabupaten kan sudah ada standarnya di sana seperti itu. Jadi patokan kita memang selalu kalau enggak seprovinsi atau senasional seperti itu ya. Kalau sekawasan Toba memang kemarin saya harus gali lagi nih data di 7 kawasan Danau Toba harus saya gali yang di Toba berapa, membahas berapa, ini berapa. Memang saya belum dapat angka secara spesifik di sana. Nanti coba saya lengkapi lah ya. Saya coba nanti juga akan lebih detail turun gitu dari provinsi turun ke 7 kawasan ini kira-kira seperti apa. Nanti saya coba gali lah. Kemudian kalau dari entitasnya, capaiannya, cara prasarannya, apakah masih butuh atau tidak? Toh semua indikatornya juga sudah tercapai. Nah, ya mungkin rahasianya mungkin itu tadi Pak Camat sudah ungkapkan waktu pembuatan Raisra targetnya terlalu rendah Bu katanya. Ya terus terang saja kami tidak menyangka itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kenapa? Karena pada saat 2021 kita kan melihat progres yang terjadi di 2016 seperti apa. 5 tahun yang lalu kita punya tren. Maka di akhir tadi saya kan sudah sampaikan di akhir tadi yang ini mana nih ya? Nah, yang ini. Nah, di akhir tadi, di meningkatnya dari masyarakat. Nah, ini yang menjadi panduan utama kami mau lari kemana. Nah, maka kita lihat usia harapan hidup sampai 10 tahun kita punya gitu. Jadi angka kematian ibu, angka kematian bayi sebenarnya kita punya sampai 10 tahun terakhir ini. Nah, tetapi memang goals dari sasaran Bapak Bupati itu kan kalau dinas kesehatan itu adalah di usia harapan hidup. Nggak sampai dibahas di angka kematian ibu, angka kematian bayi gitu. Ketika ngomong ke tingkat levelnya Bupati, yang menjadi gambaran utamanya adalah umur harapan hidup. Nah, ketika kami melihat progresnya ini, maka kami memastikan sebenarnya bukan secara prasarana tidak butuh, ya justru butuh Pak. Kenapa? Tuntutan dari indikator standar kualitas itu semakin hari semakin meningkat gitu. Kenapa? Kalau pariwisata kami sudah go internasional, H2O, Aquabaik dan segala macam, maka kami dituntut untuk standar internasional seperti itu. Kalau memang skalanya domestik ya, yang hanya ada kutip ya pokoknya kita punya fasilitas kesehatan tingkat pertama, kita punya rumah sakit, itu saja ya mungkin ya kita tidak butuh sarana. Tetapi
Tapi yang menjadi goal utama kami dengan visi misi yang akan datang ini 2025 ke 2030 menghasilkan Indonesia emas. Kami punya mindset menghasilkan Samosir emas, kan begitu. Menghasilkan desa emas, kecamatan emas. Itu bagaimana kira-kira dengan skala global? Kami sekarang Samosir ini skala global, bicaranya skala global gitu. Sedangkan untuk awak plan udah ngomong solar panel dan segala macam gitu ya, itu udah skala global. Kemarin kita baru ngomong di Kedutaan Inggris berbicara tentang karbon, untuk emisi karbon. Itu kan skala global ya. Berarti kami, Samosir khusus itu dituntut sampai ke arah sana. Nah, bagaimana Dinas Kesehatan mengintegrasikan, menerjemahkan itu? Tentu kami masih butuh sarana dan prasarana. Nah, kalau ada Bapak Ibu di sini nanti kita bersentuhan, ya inilah kami, diliriklah kami. Kami bisa membutuhkan itu untuk peningkatan kualitas layanannya gitu. Kalau Ombudsman hari ini 2024 sudah kami kasih penghargaan di angka 86 nih pelayan publiknya, tetap masih kurang gitu. Skala domestik oke, tapi yang datang ke Samosir itu orang-orang luar gitu, orang-orang luar daerah, orang luar provinsi seperti itu. Jadi tuntutannya memang kami disuruh untuk lompat gitu, meloncat gitu. Ya, Pak Bupati kemarin juga mengatakan kita lompat seperti itu. Nah, bagaimana bisa kami lompat? Tentu butuh sarana prasarana yang memang harus lompat gitu. Nah, strategi-strategi apa? Ya itulah kami butuh pembinaan nanti Bapak Ibu yang tiga provinsi agar kami diajari seperti apa strateginya gitu. Apakah mungkin referensinya nyusun referensi Bapak Ibu? Ya. Apakah mungkin referensi kami ini nanti kami naikkan aja targetnya sehingga ada dasar untuk minta anggaran gitulah ya dari APBD provinsi agar diberikan nih gitu kira-kira. Nah, itu dia Bu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Bu Evi ya. Kita harus pahami Bapak Niko itu, Bupati Samosir itu anak muda milenial. Jadi aparat semua pemimpin-pemimpinnya harus mengikuti bagaimana lompatan dari anak muda milenial ya kan. Kalau anak muda milenial Lajang lagi ya Bu. lajang lagi anak muda masih energik ya kan. Kalau kita yang udah lompat-lompat patah tulang. Nah, jadi memang luar biasa Samosir ya. Luar biasa. Oke, Bu Evi juga sudah luar biasa menyampaikan. Baik, sekarang ke Pak Direktur lagi nih Pak Direktur. Tolong Pak Direktur silakan ditanggapi pertanyaan dari Ibu Dr. Gigi Afrida. Ya, jadi ini dari rumah sakit ke rumah sakit nih, mitra-mitra. Ya, siap. Silakan Pak. Terima kasih ya Ibu Dr. Gigi Afrida terkait antrian pasien tadi. Ya, sekarang kita sudah mengembangkan SIMERES di sini ya Bu ya, sistem manajemen rumah sakit. Jadi terkait antrian itu yang banyak kita coba mengurainya langsung antrian poli itu. Ya, langsung kita bagi ke poli masing-masing. Jadi antrian secara keluar itu enggak lagi dia. Jadi kita coba Bu. Jadi kita sudah SIMERES kita ini sudah bagus di sini. Dari pendaftaran langsung ditambah lagi pakai sistem apa dia Bu? Iya, tidak manual lagi sistemnya Bu di sini. Dari pendaftaran langsung connect ke poli dokter ya kan. Baru kalau ada anjuran dari dokter untuk pemeriksaan penunjang, contohnya ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan radiologi, itu udah langsung terkonek dari ruang dokter ke unit tersebut. Jadi pasien itu tidak lagi bawa kertas. Baru setelah kembali hasil juga sudah langsung connect dari pemeriksaan laboratorium contohnya. Keluar hasil itu langsung connect ke dokter di poli. Nah, setelah itu juga untuk obat juga sudah langsung seperti itu, udah resep digital kita sekarang. Resep juga sudah resep digital. Kira-kira seperti itulah untuk peningkatan pelayanan kita di rumah sakit ini. Sistem informasi manajemen sangat-sangat kira-kira seperti itu Ibu Dr. Gigi. Baru yang terkait penambahan SDM ya,
memang kalau secara keuangan kita masih punya kemampuan untuk itu. Ya, kita masih punya silpa itu sekitar kurang lebih 10 miliar. Ya, hanya kebetulan karena ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 terkait tidak boleh menerima tenaga kontrak itu ya. Ini sudah kita coba mensiasatinya dengan membuat peraturan bupati terkait penerimaan pegawai BLUD. Itu mensiasati kita, itu strategi kita untuk pemenuhan SDM di rumah sakit. Ya, strateginya dengan perekrutan pegawai BLUD. Itu yang kita siasati sekarang, Bu. Baru terkait epidemiologi, memang kurang tidak kita paparkan tadi, tidak kita sampaikan. Sebenarnya itu data kita ada. Nggak apa-apa, nanti disampaikan belakangan aja, nggak apa-apa. Kalau ada nanti Ibu butuh data, nanti kita coba secara inilah nanti ya. Karena ada data kita ada semua itu, Bu. Ya. Untuk epidemiologinya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Direktur. Begitu ya Bu Afrida ya, nanti chat aja sesama TS ya kan, sesama TS gampang lah itu ya kan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya waktu kita tinggal 10 menit, tapi saya minta dispensasi sama Pak Muhsin ya. Pak Muhsin, ini satu sesi lagi ya, karena susah juga nih jumpa narasumber ini kalau nggak pas timingnya tepat ya Pak Muhsin ya. Mohon waktu satu sesi lagi ya, satu sesi lagi karena susah jumpain beliau ini. Baik, silakan mungkin supaya adil kita bagi aja ya. Bisa Pak Hamudin satu, nanti saya bagi aja, kemudian yang dari kelompok satu nggak ada yang nanya lagi ya? Nggak ada ya, kayak jadi semua dari kelompok dua. Dari kelompok dua ada Pak Gaudi ya, ada Pak Gaudi. Dari kelompok satu silakan Pak Hamamudin, dari kelompok dua dari kelompok satu Pak Gaudi, dari kelompok dua Pak Hamamudin. Nanti kalau masih ada waktu silakan antara Pak Rifai dengan Bu Rahmi ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamamudin Siregar selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuan Batu. Ini langsung ke Pak Direktur aja. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada berbagai prestasi yang sudah dicapai, ada achievement dari rumah sakit, tentunya ada dari KAS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, tentunya mendapat paripurna. Kemudian juga penilaian dari IPP, Indeks Pelayanan Publik, nilainya lumayan sangat bagus. Kemudian yang perlu kami tanya di sini adalah bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Samosir melakukan semacam quality assurance terhadap pelayanannya. Artinya pelayanan itu bagaimana dijaga agar tetap pada standarnya. Dan kemudian yang kedua, kami juga tadi belum melihat adanya SKM, survei kepuasan masyarakat, khususnya di rumah sakit umum. Mungkin bisa disampaikan juga dalam kesempatan ini bagaimana metodologinya, apakah menggunakan jet atau bagaimana. Demikian Pak Direktur, terima kasih. Baik, Pak Hamamudin, tadi yang kedua SKM sudah dijawab oleh Pak Direktur. Cuman memang metodologinya seperti apa nanti bisa dijawab. Nanti disampaikan belakangan ya, di belakangan kita minta lagi sama Pak Direktur. Silakan, tunggu dulu, langsung yang kedua. Yang kedua Pak Gaudi, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, kesempatan yang diberikan. Langsung saja kepada Ibu Sekretaris. Kami mengapresiasi, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan Ibu Sekretaris. Sebenarnya sudah dijelaskan secara gamblang ini, kayaknya tidak benar-benar, tapi ada satu hal yang bisa kita tanyakan, yaitu
program kesehatan apa yang sudah berjalan dengan baik di Dinas Kesehatan Samosir dan apa faktor keberhasilannya, serta ada nggak inovasi atau inisiatif yang saat ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi siapa nih? Pak Rifai atau Bu Rahmi? Besar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi menjelang siang. Ada satu aja Pak yang ingin saya tanyakan, menambahkan dari Pak Hamamudin tadi terkait Dek mana ditujukan, Dekku? pada Bapak Direktur, Bu. Yes. Pak, selain daripada kendala yang ada di paparan tadi, adakah kendala-kendala lain yang dihadapi RSUD Samosir dalam melaksanakan pelayanannya sehari-hari? Dari 3 yang Bapak paparkan tadi, kendalanya, apakah ada kendala lain yang dihadapi RSUD yang tidak termasuk ke dalam bahan paparan itu? Mungkin itu aja, Pak. Ya, mungkin maksudnya Bu Rahmi kali Pak, kan tadi kendalanya keuangan, biaya operasional, kendala SDM, kemudian kendala sarana prasarana, apakah di dalam pelayanan sehari-hari, apakah ada kendala ya terkait dengan inovasi mungkin ini ya Pak? Kira-kira inovasi apa yang bisa direkomendasi oleh teman-teman peserta? Mungkin arahnya ke situ Pak. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Silakan dijawab. Ibu dulu deh yang menjawab. Ibu Evi dulu. Nanti Pak Direktur sekalian menjawab. Silakan Bu Evi. Baik Bu. Jadi Pak Graudi ya? Ya, Pak Graudi. Iya Pak Graudi. Tadi kalau agak senyap-senyap tadi suaranya, mungkin saya perjelas. Program kesehatan apa yang berjalan dengan baik situ ya, satu. Yang kedua, program inovasi apa yang sudah dilakukan gitu ya Bu Era ya. Ya. Baik, secara garis besar ya program kesehatan kita berjalan dengan baik semuanya. Hampir kendala yang dihadapi ada, tapi kita bisa tangani gitu. Caranya tadi bagaimana? Kita lintas OPD, lintas sektor ya, dengan pengumpulan kekuatan. Kita kan SWOT ya, kita SWOT, kemudian kita lihat kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, kita tutupi. Nah, itu memang teknik-teknik manajemen yang dilakukan oleh pimpinan kita, sehingga kendala-kendala yang ada ini pun akhirnya kita bisa atasi. Pokoknya ketika ada masalah tidak boleh tidak ada solusi, tidak boleh tidak ada jalan keluar. Bagaimanapun ceritanya harus ada. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan itu mungkin kami koordinasi atau sejalan ya. Tadi saya sampaikan mulai camat, desa, kemudian dengan dinas ketahanan pangan, terutama pertanian. Itu kita koordinasi, satu misalnya membuat program Panggulan Nature. Panggulan Nature itu kita bertani selaras alam. Jadi semua produk-produk atau pertanian kita, misalnya keterbatasan pupuk itu dibuat menjadi pupuk organik. Nah, ini kami support dengan catatan bahwa ketika kita memakan makanan organik, tubuh kita itu lebih respon, sel tubuh manusia lebih respon. Jadi ilmu kesehatan juga masuk di sana. Nah, jadi kita matchingkan program-program lintas OPD lain dengan kita seperti itu. Nah, di situ kita jadinya memang akhirnya kerjanya kerja tim. Bukan hanya dinas kesehatan saja, tapi dinas yang lain. Misalnya dengan Bapeda. Bapeda punya perencanaan apa? Ini anggaran yang ada begini-begini. Nah, kita oke, maju kita di mana? Nah, kesehatan masuk di sini. Nah, terakhir ini kita dengan BPBD, dengan pemetaan pemetaan rawan bencana. Nah, ketika rawan bencana datang kan repot nih dinas kesehatan gitu. Dengan yang lain-lain segala macam pasca bencana itu sangat-sangat susah. Karena pengalaman kemarin tahun lalu ya, kita dengan desa harian itu sangat luar biasa sekali gitu. Jadi akhirnya ayo join di mana pemetaan bencananya seperti apa, rawannya seperti apa, lalu endemiknya kita seperti apa. Jadi itu kita paparkan ke OPD-OPD yang berkaitan sehingga nanti kita sama-sama. Nah, jadi kalau misalnya yang paling enak nih dengan pertaniannya misalnya dengan rabies ya. Nah, keterbatasan VAR kita siasati bagaimana? Ya udah VAR hewan yang ada itu aja dulu yang kita kerjakan. VAR manusia nanti misalnya terbatas ya kita siasati seperti apa agar tidak banyak kasusnya.
Nah, mungkin inovasi-inovasi seperti itu yang sering kita lakukan, yang akhirnya memang menghasilkan efektivitas iya, efisiensi anggaran juga iya, seperti itu. Jadi memang satu teknik yang sangat bagus sekali yang sudah kami terapkan lintas OPD. Jadi kami lihat OPD-OPD yang ada hubungan, nah, kami masukkan di situ dia. Kami di sini ya, kami di sini gitu. Nah, PU juga kemarin mereka ada pekerjaan misalnya pembangunan bantuan sekian rumah gitu. Apa namanya, operasi rumah apa yang namanya itu ya, saya lupa. Nah, kita masuk di situ. Nah, kami kasih data-data yang belum punya jamban. Nah, ini loh penduduk kita, kami kan punya nih BNB address. Data kita yang belum punya jamban ini Pak, bisa enggak dialokasikan dari PUTR karena program bangun rumah tadi masuk nggak ke sini, bisa nggak ini diutamakan gitu. Nah, disitulah kita menselaraskan. Ya, alhamdulillah saat ini kita makin erat sinergitasnya, makin disinergikan semua, tidak boleh berpikir sendiri. Jadi kalau udah rapat lintas OPD ya Bapak Ibu, nggak boleh ada hanya OPD A, B, C, D, semua masuk. Nanti OPD ini kasih pendapatmu apa, kasih apa, programmu apa, itu Pak Sekda ya, Pak Wakil Bupati apalagi langsung tuh Bu. Nggak boleh anggaran menjadi apa? Selalu kita kan anggaran ya. ya, nggak boleh anggaran itu menjadi salah satu kendala, nggak bisa Bu. Hapus, disuruh hapus tuh. Jadi budaya kolaborasi udah jalan Bu. Iya, OPD ini ada nggak yang anggarkan ini? Gitu. OPD ini apa? Nah, jadi kita yang penting dinas kesehatan itu sajikan data. Data stuntingmu berapa? Data bayi baru lahirmu berapa? Data kan sudah integrasi lain-lainnya sudah siklus hidup. Jadi nggak ada lagi yang lansia berapa gitu. Masuk ke dinas sosial nanti kami punya program apa namanya itu yang memberi kepada lansia yang PKK yang ini. Nah, ini maksudnya ada nggak ODGJ orang dengan gangguan jiwa? Nah, masuk kasih data ke mereka. Nah, terakhir ini makanan bergizi di pendidikan kan bener ya, kita 2025 nggak ada anggaran kan? Dari mana cerita coba? Kita udah selesai anggaran 2024, 2025 kita sudah harus melakukan program itu. Bisa satu juga pendidikan. Nah, dinas pendidikan kumpulin tuh kepala sekolah, bawa anak-anak disuruh bawa makan. Jadi kita bikin jadwal dinas sekolah ini hari ini di tempat Kamis, di hari Kamis. Saya sendiri nih punya anak SD Bu. Saya harus anak saya bawa makanannya, makan bergizi di situ. Nanti lihat PMT lokal dinas kesehatan anggarannya apa, dinas pertanian apa gitu. Nah itu sangat menjadi sebuah apa ya namanya ya. Pokoknya menu wajib lah Bu gitu. Nggak boleh program si OPD 1 nggak sinergi dengan OPD yang lain. Nah itu mungkin keunikan kepemimpinannya ya untuk Kabupaten Samosir, sehingga seolah-olah semua tidak tercapai karena semua digotong royong kan gitu. Oke Bu, itu mungkin ya Pak Brody yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Evi ya, luar biasa. Silakan Pak Direktur. Ya, selamat siang Bu. Ya, terkait untuk menjaga pelayanan itu supaya baik, ya, yang kita lakukan itu sesuai dengan dari Bapak Hamid disampaikan tadi ya. Iya Pak, siapa? Ya, pertama kita lakukan Pak, hal-hal yang kita lakukan di rumah sakit itu, yang pertama kita setiap hari itu apel pagi Pak, ya, kita apel pagi, kita telusur ke ruangan. Yang kedua itu semua pegawai rumah sakit di RSUD ini kita lakukan absensi 4 kali sehari. Ya, baru yang selanjutnya kita buat apa keluhan, ada keluhannya pakai pasien-pasien yang kita buat itu, kalau ada keluhan sampaikan ke kita. Jadi kita bisa monitor ya bagaimana kinerja dari pegawai rumah sakit terkait pelayanan di sini. Jadi setiap saat bisa kita ada itu Pak. Baru yang selanjutnya terkait indeks kepuasan masyarakat, ya.
sesuai dengan Permen 14 2017 tentang pedoman penyusunan survei kesehatan masyarakat di penyelenggaraan pelayanan publik itu tiap tahun kita lakukan di rumah sakit, Pak. Kita lakukan selalu survei itu. Tahun 2003 kita mendapatkan di angka 86,3%, baru di 2024 memang ada penurunan ke angka 81,9%. Kemungkinan di sini kemarin karena pasien kita memang sangat-sangat banyak, padahal SDM kita masih tetap jumlahnya seperti itu yang mungkin salah satu kendala kita. Makanya untuk tahun 2025 kita coba untuk merekrut pegawai sesuai dengan kebutuhan kita, ya, dengan cara tadi dengan perekrutan pegawai BUD. Kira-kira seperti itu yang kita lakukan di rumah sakit. Baru yang dari Bu Rahmi tadi, kendala yang kita hadapi di sini kan masyarakatnya homogen, ya, masyarakat di sini homogen. Baru tali kekeluargaan itu sangat-sangat dekat, ya. Ini kadang-kadang yang dilema kita, kadang-kadang semuanya minta dispesialkan, ya. Kadang-kadang tidak melalui SOP. Itu yang jadi kendala kita, Pak, Bu. Karena kedekatan dan kekerabatan, kekeluargaan, ada pasien-pasien yang datang berobat itu meminta supaya tetap didahulukan, padahal kita sudah punya SOP. Kira-kira itulah kendala kita. Terima kasih. Terkait epidemiologi, memang kita lakukan tiap tahun, Bu. Tiap tahun nanti datanya itu, nanti datanya kita kasih, ya, kalau ada yang penting terkait data epidemiologi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Pak Direktur. Gimana Bu Rahmi? Nanti intensnya kita cek-cek aja ya sama Pak Direktur ya. Mungkin sekarang baru itu yang akan ditanyakan, besok lusa pasti lebih banyak. Jadi Bu Evi juga siap-siap ya Bu. Siap-siap memainkan jari-jarinya, direpotin sama teman-teman peserta PKK. Nggak apa-apa ya Bu ya. Sama-sama belajar nih. Mereka ini kan calon pemimpin milenial, sekarang sih sudah pemimpin ya, tapi stratanya kan diharapkan setelah ini menjadi pemimpin yang lebih tinggi, eselon 2 ya. Doa kita semua seperti itu, ya kan? Nah, tentu harus banyak belajar. Tentu beda ya pendekatannya Ibu Evi dan Pak Direktur yang sehari-harinya memang sudah bergelut di situ, beda dengan Bapak Ibu peserta yang latar belakang pekerjaannya itu juga beda-beda ya, jadi pola pandangnya juga beda-beda gitu. Nah, tentu kita sinergikan nanti di dalam membuat rekomendasi yang semua hari ini juga sudah dilakukan dari soal desain. Saya rasa Bapak Ibu desain juga ada. Pak Ibu ini yang tadi Pak dan Bu Evi sekali lagi tingkatkan yang akan banyaknya menggunakan data yang akan melaporkan yang melaporkan, jadi nanti begitu sampai ke Samosir nggak berubah lagi ya nggak berulang lagi, lebih kita menanti penolakan Samosir ya yang sudah didapatkan tentunya gitu ya kan. Nah, saya kebetulan teman-teman yang buat aktif ya, jadi saya sering ya seperti itu. Jadi yang itu masalah kita sana gitu. Jadi begitu ya Pak Ibu narasumber. Baik ini Bu Rita sampai kita berikan menambahkan silakan. Gimana yang pertama kalau nggak ada waktu kita selesai. Hari ini karena dua narasumber kita begitu sangat-sangat pengertian ya dengan peserta dan juga PKK hari ini. Jadi terima kasih banyak pada Pak Ibu, Ibu Evi,
Saya